Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat mengikuti teduh pagi. Itu semua karena kasih, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mempersiapkan pikiran dan hati kita memasuki teduh pagi. Kita akan merasakan kehadiran Kristus di pagi yang indah ini. Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dalam doa pagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mohon campur tangan dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga mohon berkat untuk seluruh warga jemaat GKI Gayung Sari maupun para simpatisan yang boleh hadir meskipun secara virtual. Berkati mereka semua ya Tuhan. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Allah kami yang hidup. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 121 yang demikian bunyinya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adapun yang menjadi nats pada pagi ini terambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang gampang sekali putus asa ketika ia diperhadapkan dengan persoalan atau tantangan hidup yang berat. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak lagi memperdulikannya. Tetapi semua itu adalah salah besar. Bapak Ibu, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk mendengar kisah yang terjadi di negara Israel, yaitu ketika terjadi perang 6 hari antara Israel melawan gabungan negara-negara Arab, yaitu Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak, yang terjadi pada tahun 1967. Sehingga ini dikenal sebagai Perang 6 Hari. Bapak Ibu, saat itu Israel adalah sebuah negara yang relatif masih muda. Penduduknya juga masih sangat sedikit. Dan tentu saja memiliki tentara yang tidak terlalu banyak. Jumlahnya kurang lebih hanya 50.000 prajurit. Dan dia harus berperang menghadapi negara-negara musuhnya, yaitu negara-negara gabungan negara Arab yang mereka tentu sudah mapan dengan jumlah penduduk serta jumlah tentara yang besar, jauh lebih besar, serta persenjataan yang jauh lebih lengkap. Tetapi Bapak Ibu, Menteri Pertahanan Israel waktu itu, yaitu Bapak Ibu semua pasti pernah mendengarnya, yaitu Jenderal Moshe Dayan, yang dikenal sebagai jenderal bermata satu, karena memang yang satu tidak berfungsi. Dia kehilangan penglihatan matanya pada saat Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu Jenderal Moshe Dayan mengatakan, jikalau negara-negara musuh berani menyerang Israel, maka Israel akan melepaskan senjata pamungkasnya
yang dahsyat dan mematikan. Ketika para pemimpin dunia bertanya, senjata apakah gerangan yang dimiliki oleh Israel? Apakah itu bom atom, atau bom hidrogen, atau bahkan senjata atau bom nuklir? Waktu itu Moshe Dayan menjawab, Israel tidak punya bom atom, bom hidrogen, apalagi bom nuklir, tetapi punya senjata yang kehebatannya melampaui senjata-senjata atau bom-bom tersebut. Dan Bapak Ibu, tahukah senjata itu? Senjata itu adalah firman Tuhan yang dikutip oleh Jenderal Moshe Dayan dalam Mazmur 121 yang antara lain mengatakan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu? Ketika Israel benar-benar diserang dari segala penjuru oleh musuh, yang terjadi kemudian justru sangat luar biasa. Dalam waktu yang singkat, hanya 6 hari, tentara Israel dapat mengalahkan musuh-musuhnya secara telak. Itu dalam perang 6 hari, tahun 1967. Dan dalam perang tersebut, Israel hanya kehilangan kurang dari 800 prajurit. Sedangkan negara-negara musuh kehilangan kurang lebih 20.000 tentara. Bayangkan Bapak Ibu, Jenderal Moshe Dayan, seorang Yahudi asli, lahir di Israel, dan tentu saja beragama Yahudi, belum percaya kepada Yesus. Tetapi dia percaya, mengimani firman Tuhan dalam Mazmur 121 tadi, dan mengucapkannya di depan publik. Sehingga keajaiban terjadi. Apa yang ingin kami tekankan di sini, Bapak Ibu, adalah bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah melupakan janjinya. Baiklah, itu sepenggal cerita dari perang 6 hari di tahun 1967. Dan kita kembali kepada perikop firman Tuhan yang baru saja kita baca di atas. Mazmur 121 adalah merupakan nyanyian ziarah orang-orang Israel. Nyanyian ziarah ini menceritakan perjalanan umat Tuhan untuk beribadah ke bait Allah. Dan seluruh suku-suku di Israel pergi ke bait Allah untuk menyembah dan mempersembahkan kurban bakaran, serta menyaksikan kebesaran Allah Yahweh. Dan ini adalah suatu kebiasaan bagi bangsa Israel pada masa itu, berziarah ke Yerusalem, tanah suci, dan dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sebagian besar Mazmur, kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Namun siapa penulis Mazmur 121 tidak diketahui.
Mazmur ini dimulai dari sebuah pertanyaan di ayat 1, yang kemudian pemazmur memberikan respon atau jawaban dan penjelasan pada ayat-ayat berikutnya. Ini menggambarkan suatu perjalanan iman yang hidup, iman yang bertumbuh, yaitu berangkat dari kekhawatiran dan diakhiri dengan keyakinan iman yang teguh. Pemazmur menggambarkan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, dan tantangan, serta bahaya yang dihadapi bangsa Israel waktu itu. Ia menyadari ketidakberdayaannya, dan kemudian pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Bapak Ibu, di zaman kuno, gunung dipercaya sebagai tempat para dewa. Gunung juga sering menjadi tempat pemujaan berhala. Dan tentunya juga berisi binatang buas. Dan pada waktu itu juga menjadi persembunyian para penyamun. Pemazmur menggambarkan permasalahan hidup ini sebagai sebuah gunung. Dan di ayat kedua pemazmur kemudian merespon bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bagi pemazmur, gunung sebesar apapun atau setinggi apapun tidak membuatnya takut. Karena ia percaya bahwa semesta alam diciptakan dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Inilah Bapak Ibu penghiburan bagi umat Tuhan yang mengalami kekhawatiran atau ketakutan. Dan penolong Israel bukan hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi dia juga turut berkarya dalam kehidupan mereka. Kita perhatikan janji firman-Nya. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 6-8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan, apakah Allah penolong Israel juga adalah Allah yang kita yakini, yang menjaga kita selama ini. Apakah ketika kita menghadapi semua kesulitan hidup, baik dalam hal finansial, pekerjaan, sekolah, relasi atau hubungan persahabatan, atau bahkan dalam pelayanan kita tetap percaya bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apakah ketika gunung-gunung permasalahan itu datang, kita tetap sanggup berdiri kokoh tanpa menyimpang ke kanan maupun ke kiri? Kiranya Allah menolong kita untuk beriman bahwa pertolongan dan perlindungan yang sempurna hanya ada di dalam Dia, Tuhan yang tidak pernah terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 5. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin.
Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Buka pintu, dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga yang kami sapa dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami hendak berdoa syafaat, khususnya bagi negara dan bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami,
lindungi dari segala bentuk perpecahan dan instabilitas di negeri ini. Tuhan berkati pemerintah bangsa kami agar dapat menjaga keamanan dan stabilitas. Akan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam segala keberadaannya. Kami juga hendak berdoa khususnya untuk pemerintah negeri ini. Tuhan khususnya di dalam menangani berbagai permasalahan di negeri ini. Dalam menangani bencana baik gempa bumi, gunung meletus, atau berbagai bencana yang terjadi di negeri ini. Tuhan campur tanganlah. Juga dalam menangani pandemi virus corona yang masih terjadi di negeri ini, bahkan ada kecenderungan naik persentasenya. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dan tolong pemerintah dalam menangani pandemi corona, baik dari pusat sampai ke daerah, agar mereka dapat menangani, memutus mata rantai pandemi ini secara efektif dengan vaksin yang sudah tersedia. Tuhan berkati. Kami juga pada kesempatan ini berdoa untuk gereja kami, warga jemaat, khususnya mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang sakit dan menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, lawatilah mereka, dan kami percaya tangan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan mereka semua. Berkati dan pelihara mereka senantiasa ya Tuhan. Kami juga pada kesempatan ini berdoa untuk pendeta kami, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Tuhan berkatilah agar mereka dapat menjalankan perannya masing-masing untuk melayani Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin mereka semua. Juga kami berdoa untuk seluruh program dan kebaktian di gereja kami yang dilaksanakan secara online. Tuhan, berkatilah agar melalui program-program ini, meskipun dilakukan secara online, akan dapat menjadi berkat dan menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk dapat datang kepada Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga hendak berdoa bagi daerah-daerah yang terdampak bencana banjir maupun tanah longsor. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan lawati, Engkau akan campur tangan di dalam penanganan oleh pemerintah negara kami. Tuhan, kami juga hendak berdoa pada kesempatan ini bagi masyarakat sekitar gereja kami. Kami berdoa untuk kota Surabaya. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kota Surabaya. Biarlah dapat melakukan peran tugasnya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan, untuk masyarakat sekitar gereja kami, Tuhan juga akan campur tangan, agar ya Tuhan, Engkau akan berkati mereka, dan biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas masyarakat di sekitar kami, masyarakat di Surabaya, bahkan di negeri ini, Indonesia. Tuhan campur tangan. Bapa, pada kesempatan ini kami juga hendak berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, Ibu Rita, Ibu Nina, Bapak dan Ibu Irwan Wijaya, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Saudara Andre,
Ibu Pariah Sutiwo, Ibu Liranti Pontoh, Bapak Ibu Wakimin, Bapak Darwinto, Ibu Sena, Ibu Nita, Ibu Ellen, kepunaan Pak Teguh di Semarang, Ibu Deborah Atmarumeksa, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri L beserta Bapak Domingus Rohi. Tuhan berkatilah nama-nama yang telah kami sebut ini. Apapun permasalahan mereka, jika yang sakit Tuhan kiranya Engkau akan lawati, Tuhan sembuhkan mereka sehingga dapat beraktivitas kembali. Mereka yang dalam kesulitan oleh sesuatu masalah, Tuhan akan hadir dan campur tangan memecahkan persoalan mereka. Mereka yang dalam keadaan memasuki masa usia lanjut usia, Tuhan juga Engkau berkati mereka, pelihara mereka. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar seru permohonan doa kami, yang semuanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih telah mengikuti Teduh Pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.